Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas perkenannya kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan saum dan kita sudah sampai di hari ke-20. Sudah banyak materi kajian yang kita peroleh selama saum Ramadan ini. Tidak lain, tujuannya adalah untuk kita meraih ketakwaan. Kalau kita perhatikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Jadi kita perhatikan tujuan dari saum di bulan Ramadan adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Di rangkaian ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa tujuan dari saum itu tidak lain adalah menjadikan pelakunya menjadi orang yang bersyukur, yaitu la'allakum tashkurun di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Jadi pelakunya itu akan menjadi orang yang bersyukur. Satu lagi adalah di dalam ayat 186-nya. La'allahum yarshudun. Pelakunya menjadi orang yang berada di dalam kebenaran. Tiga tujuan ini harus kita garis bawahi. Karena kalau kita tidak meraih ketika tujuan tadi, maka sia-sialah ibadah kita, saum kita. Nah, Ramadan adalah stasiun perjalanan hidup manusia untuk kembali kepada jalan yang lurus. Mengapa disebut demikian? Karena Allah mendesain dalam 1 tahun menyiapkan waktu 1 bulan untuk meluruskan kembali manusia, jiwanya, pemikirannya, perilakunya kepada jalan yang benar, menjadi orang-orang yang bertakwa dan siap untuk mengarungi kehidupan di setahun berikutnya. Ramadan adalah bulan ruhani, bulan yang mendahulukan hal-hal yang terkait dengan ruhani dibandingkan dengan yang terkait dengan materi. Mari kita perhatikan apa yang dilakukan di bulan Ramadan. Di siang hari kita menahan lapar dan haus. Kemudian di malam hari kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhubungan suami istri. Yang semula halal menjadi haram. Kemudian diperintahkan pula, sangat dianjurkan kita melaksanakan sholat tarawih atau qiyamul Ramadan. Memperbanyak tilawah Quran, memperbanyak majelis ilmu, memperbanyak sedekah, iktikaf di 10 hari terakhir. Nah, ibadah-ibadah tersebut sangat besar keutamaannya. Kemudian dinilai berlipat ganda dibandingkan dengan ibadah tersebut ketika dilakukan di bulan-bulan atau di hari-hari di luar Ramadan. Ibadah-ibadah tadi itu kalau kita perhatikan lebih meningkatkan kualitas rohani seseorang. Oleh karena itu, bulan Ramadan adalah bulan rohani. Dan dengan rohani yang baiklah manusia akan menjadi baik. Sepertinya ketika kita diinstal ulang untuk menjadi baik, untuk bekerja di setahun ke depan. Semua ibadah tersebut kalau kita laksanakan, insya Allah sangat memungkinkan, probabilitasnya sangat tinggi bagi pelakunya untuk mendapatkan
Pertama, ketakwaan, la'alakum tattaqun. Kedua, bersyukur, la'alakum tashkurun. Kemudian yang ketiga, menjadikan pelakunya, orang-orang yang melakukannya berada di dalam kebenaran, la'allahum yarshudun. Dan sekali lagi, probabilitasnya sangat tinggi. Oleh karena itu, sangatlah rugi ketika kita memasuki bulan Ramadan, tetapi kita tidak mendapatkan apa-apa dari saum kita. Yang kita peroleh adalah lapar dan dahaga saja. Sungguh merugi orang-orang seperti ini. Di bulan Ramadan, kita seharusnya bisa menata waktu, memprioritaskan waktu-waktu kita untuk lebih mendahulukan aspek rohani dibandingkan dengan aspek-aspek yang materi. Di bulan-bulan biasa, kita semua sibuk dengan berbagai macam pekerjaan yang lebih orientasinya ke aspek yang sifatnya material dan fisik. Di bulan Ramadan, Allah memerintahkan kita, satu bulan ini coba prioritaskan bagaimana kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan saum kita. Bagaimana kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan qiyamul lail kita. Bagaimana kita dekat Allah Subhanahu wa taala dengan tilawah Al-Qur'an kita. Nah, oleh karena itu, marilah jangan kita lewatkan kesempatan yang sangat berharga ini. Mudah-mudahan kita masih mendapatkan kebaikan di 10 hari terakhir ini. Para pendengar yang kami muliakan, kita sekarang berada di sepertiga terakhir di bulan Ramadan. Marilah kita evaluasi apa yang selama ini sudah kita kerjakan dan apa yang selama ini belum kita kerjakan. Kalau itu belum kita kerjakan, mari kita maksimalkan, kita terus tingkatkan. Kenapa demikian? Karena tidak ada jaminan ya, kita akan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melakukan saum Ramadan di tahun depan. Oleh karena itu betul-betul marilah kita manfaatkan sisa di 10 hari terakhir ini. Soimin wa soimat. Sekarang kita berada di hari ke-20. Nanti malam kita masuk di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Di dalam surat Al-Qadar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikati waruh fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr." Ayat ini khusus berbicara tentang malam Lailatul Qadar, yaitu malam diturunkannya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Malam yang penuh kemuliaan, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Itulah yang kita dapatkan dari surat Al-Qadar. Rasulullah SAW bersabda, carilah malam Lailatul Qadar di 10 terakhir di bulan Ramadan tersebut. Apa sebenarnya keutamaan yang ada di malam-malam Lailatul Qadar tersebut? Di dalam surat Al-Qadar dikatakan beribadah di malam tersebut lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan setara dengan 83 tahun. Kemudian apalagi keutamanya di malam tersebut Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikat ke bumi. Kemudian mengucapkan salam, salam, salam. Pada siapa? Kepada orang yang menunggu malam Lailatul Qadar tersebut dengan tentu melaksanakan ibadah-ibadah yang sesuai dengan diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Alangkah bahagianya apabila kita menjadi salah satu orang yang mendapatkan sapaan dari malaikat tersebut.
secara eksplisit apa yang sebaiknya kita laksanakan di malam Lailatul Qadar. Pertama adalah mari kita laksanakan Qiyamul Ramadan atau sholat tarawih dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Laksanakanlah dengan penuh penghayatan, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena belum tentu, sekali lagi, kesempatan ini akan kita raih. Kemudian marilah kita memperbanyak membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran, dan itikaf di masjid di 10 hari terakhir. Sayang sekali bulan Ramadan kali ini kita tidak bisa melaksanakan itikaf tersebut. Kita terpaksa harus tinggal di rumah karena COVID 2019 ya. Kemudian apalagi banyak berdoa, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kalau dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan keluar dari Ramadan dengan bersih dari dosa. Dan siapakah orang yang paling berbahagia di bulan Ramadan setelah melaksanakan saum di bulan Ramadan? Tidak lain adalah orang yang dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk membaca doa yang terkait dengan mohon ampun kepada Allah. Allahumma afuwun karim tuhibul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Engkau suka memberikan ampunan. Oleh karena itu, maka ampunilah aku. Marilah kita manfaatkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kita berharap mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan dari Lailatul Qadar tersebut, dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk memanfaatkan malam-malam tersebut dengan mengisinya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.